tahun 2024 harus lebih semangat dong, ya. Tidak seperti tahun yang sudah-sudah kita penuh dengan permasalahan, biarlah tahun 2024 kita punya solusi, kita punya satu pemahaman yang baru. Jadi kalau menghadapi masalah, kalau menghadapi situasi sulit, jangan kita treatmentnya gitu-gitu aja. Hasilnya pasti akan sama. Ada kesulitan, cari sesuatu yang beda. Pasti hasilnya juga beda. Amin. Haleluya. Tadi itu saya salah ngasih PowerPoint tapi kayaknya sudah ada dalam rencana Tuhan ya. Saya sudah siapkan sebetulnya dari tadi 2 kali 3 kali menyampaikan firman Tuhan, saya sudah siapkan 5 sebetulnya. Benar 5, jadi saya ada 5 PowerPoint gitu loh. Tapi kok cuma 1 aja tadi saya sampaikan. Dan sekarang saya juga mau menyampaikan hal yang sama. Mengapa? Karena berkaitan dengan tema tahun 2024 ya, visi yang diberikan oleh Tuhan melalui Bapak Gembala untuk gereja kita, bahwa tahun 2024 adalah tahun penggenapan. Ya. Jadi bagi kita yang masih banyak berdoa, banyak berharap, banyak menginginkan sesuatu, banyak memohon, biarlah tahun 2024 dengan iman kita akan menerima penggenapan dari Tuhan. Bilang amin dulu dong. Yang kemarin cari jodoh susah, biarlah Tuhan genapi. Ini kayaknya semangat jomblo semuanya. Regi, tolong taruh bawah Regi. Ini Regi ini high quality jomblo ini. Iya, gak setuju ya Mike ya. High quality jomblo. Jadi dia sudah memohon sama Tuhan, berikan aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Enggak bercanda ya Regi ya, tapi itu kalau mau dianggap serius enggak apa-apa. Amin. Lebih baik pacaran di satu gereja, betul nggak? Jadi dombanya beranak di sini. Jangan cari tempat lain, nanti pindah lagi dombanya. Kan dombanya jadi tambah banyak. Ini kayaknya kecilin lagi dikit boleh, kayaknya agak sedikit feedback, agak sedikit gaung. Oke, jadi firman Tuhan pada sore hari ini temanya adalah penggenapan pengharapan. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa tahun 2024 adalah tahun penggenapan. Biarlah Tuhan menggenapi setiap permohonan kita, keinginan kita, doa-doa kita, penantian kita, harapan kita, dan apapun yang layak kita terima, biarlah tahun ini Tuhan nyatakan. Ya, kalau Bapak Gembala tadi menyanyikan lagu, Aku punya Tuhan yang besar gitu ya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Jadi ada tahun penggenapan yang memang akan kita terima pada tahun 2024 ya. Diterima dengan iman bahwa apapun yang kita doakan pasti akan kita terima. Yuk kita baca dari kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang apa? Menyelamatkan manusia sudah nyata. Jadi artinya begini, yang sudah digenapi oleh Tuhan adalah keselamatan yang kita terima. Ia mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Artinya begini, Tuhan itu mau menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat. Menguduskan artinya dipisahkan. Jadi kita semua mau dipisahkan sama Tuhan untuk keperluan dirinya. Jadi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, artinya hidup kita dikuduskan, hidup kita dipisahkan dari kehidupan duniawi, dari kehidupan dunia. Artinya semua untuk kepentingan Tuhan. Jadi itu adalah sebuah kasih karunia, anugerah bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Bilang amin dulu. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Ya, kita yang masih muda ini jangan seorang pun menganggap kita muda, rendah karena kita masih muda. Amin. Ya, jadi artinya umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik. Harus rajin tuh.
Amin, rajin berbuat baik ya. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Rendah itu kayak underestimate gitu, nggak dianggap. Kayak, aduh, lu bukan siapa-siapa. Seharusnya kalau betul-betul kita memahami kebenaran firman Tuhan, seharusnya kalau kita tahu bahwa siapa Tuhan kita, tahu ada backingan yang amat sangat kuat di balik kita tuh nggak perlu minder, ya. Jadi kalau ada orang merendahkan kita, dia belum tahu siapa backingan kita, betul nggak? Jadi kalau orang bawa mobil, dia tahu backingannya ada jenderal di belakangnya, dia nggak takut masuk jalur busway, betul nggak? Kalau masuk jalur busway, tenang aja, di stop sama polisi, dia tahu ada lolos, gitu ya. Jadi artinya kalau kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang mengasihi kehidupan kita dan telah menguduskan kita untuk kepentingannya sendiri, maka kita menjadi umat yang berharga dan itu adalah kasih karunia bagi setiap kita. Dengan dasar tersebut, jangan ada seorang pun menganggap kita rendah. Ya, kita itu berharga di hadapan Tuhan dan kita berharga di mata siapapun. Jadi apa yang baru saja kita baca itu mengisahkan bagaimana Tuhan akan menggenapi pengharapan setiap kita. Nah, dalam hidup kita, coba klik selanjutnya. Dalam kehidupan setiap orang percaya selalu ada yang namanya doa, keinginan, harapan, ada namanya permohonan, ada namanya penantian, dan lain sebagainya. Itu sudah wajar, sudah lumrah yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap kita pasti berdoa. Minimal kalau kita nggak berdoa, nggak ada sediakan waktu sehari 1 jam, ada di kamar kita berdoa secara khusus kepada Tuhan, minimal bangun tidur kita berdoa. Bangun tidur nggak berdoa juga minimal sebelum makan kita kayaknya nggak berdoa juga. Minimal kita punya kehidupan doa. Mau apapun kita mau melakukan tugas apapun harus diawali dengan doa. Karena dalam kitab Yakobus, kalau kita punya rencana ini itu kita tidak mengandalkan Tuhan, itu namanya bukan kesalahan tapi sebuah kejahatan. Ya. Jadi doa itu merupakan salah satu bentuk minta restu dari Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan, itulah doa. Dan setiap orang percaya pasti melakukan yang namanya doa. Baik itu doa permohonan, doa minta gitu maksudnya ya. Doa mengucap syukur, doa memuji Tuhan, bahkan doa penyesalan akan dosa-dosa. Semua itu dilakukan melalui doa. Doa itu adalah komunikasi kita langsung dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Jadi setiap kita pasti berdoa. Amin. Semua berdoa kan? Saya baru lahir aja berdoa. Kata mama saya lahir dalam keadaan melipat tangan begini. Berarti ya berdoa ya. Saya tuh kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau apapun berdoa. Kalau saya mau berdoa, saya berdoa dulu. Ini kalau yang nggak ketawa berarti ngantuk dia, belum makan. Jadi kehidupan doa itu ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang kedua kita punya yang namanya keinginan. Keinginan di sini bukan lust ya atau nafsu, tapi keinginan yang memang baik. Ya, keinginan untuk maju, itu bagus kan? Keinginan untuk sukses, keinginan untuk punya karya, keinginan untuk menjadi berkat itu kan bagus, betul? Jadi setiap kita saya percaya punya keinginan. Nanti akan kita bahas, ada keinginan yang tidak diridhoi oleh Tuhan, tidak direstui oleh Tuhan. Yang ketiga, kita punya ada yang namanya harapan, punya ekspektasi, punya harapan. Tuhan saya mau tahun 2024 kehidupan saya jauh lebih baik. Supaya toko saya lebih laris, usaha saya lebih lancar, supaya karir saya lebih naik, studi saya juga semakin diberkati, saya punya ranking di sekolah saya, di kuliah saya. Gitu. Itu harapan ya. Semua yang kita miliki tahun 2024 dengan iman Tuhan akan menggenapinya bagi setiap kita. Ya. Bilang amin dulu dong, ya. Oke. Coba klik selanjutnya. Ada beberapa hal yang Tuhan sudah genapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan itu sudah menebus kita.
menebus kita dari lumpur dosa. Seharusnya kita itu binasa, seharusnya kita itu menjadi orang terkutuk, kita ditebus oleh Tuhan. Kalau yang namanya penebusan artinya kita bukan milik dunia atau kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik Kristus. Karena sudah ditebus. Sudah ditebus artinya kalau misalkan reggae gitu ya, dia di pegadaian gitu ya, kamu taruh cincin emas gitu. Dia nggak sanggup bayar, nggak bisa nebus lagi. Sayang tebus itu 10 juta. Jadi emas itu sekarang punya saya. Dia nggak sanggup menebus, yang menebus. Yang namanya Tuhan sudah menebus hidup kita, kita bukan milik kita lagi. Kita adalah milik Tuhan. Ini konsepnya adalah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba. Kalau hamba itu tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Hamba tidak punya hak atau tidak punya kuasa untuk memilih siapa majikannya. Itu hamba tuh, doulos. Budak. Ya, Yunaninya doulos, tapi bahasa Indonesia yang paling pas adalah diterjemahkan dengan kata budak. Tapi kalau kita perhalus, kita itu adalah hamba. Makanya kalau kita bilang semua saya hamba Tuhan, berarti saya adalah budaknya Tuhan. Saya tidak bisa memilih majikan saya selain Tuhan. Majikan saya adalah Tuhan. Majikan saya bukan uang, majikan saya bukan jabatan, majikan saya bukan pangkat, majikan saya bukan kesenangan duniawi, tapi majikan saya adalah Tuhan. Ya, semua hamba Tuhan? Iya dong. Cuma ada dua kalau hamba Tuhan, hamba setan. Betul? Jadi semua hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Itu yang sudah digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Kalau kita memahami bahwa apa yang telah dilakukan Kristus dalam kehidupan kita adalah hal yang luar biasa, seharusnya kita bersyukur. Kita telah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dan kita berhak mewarisi yang namanya kebaikan-kebaikan surgawi. Ya. Yang kedua, kita telah diberikan namanya pengampunan dosa. Kita tidak hidup dalam kehidupan dosa. Hidup dalam kehidupan dosa artinya begini, hidup kita itu kotor gitu, hidup kita itu najis. Memang kita selalu melakukan dosa setiap hari. Nggak ke gereja, nggak memuji Tuhan, nggak berdoa, hidup kita jahat, kotor. Kita ada dalam lumpur dosa. Kita tidak ada dalam kehidupan dosa. Dan dosa-dosa kita yang lama Tuhan sudah ampuni. Kesalahan kita Tuhan maafkan. Kita tidak hidup dalam kehidupan dosa, tapi sebagai manusia biasa kita masih punya potensi untuk berbuat dosa. Ya, yang tua aja bisa berbuat dosa, apalagi masih muda. Umurnya panjang gitu loh. Kesempatan untuk belok atau kesandungnya tuh banyak. Tapi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata apa? Sebab jika kita mengaku dengan itu Roma 10. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah janji Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Maka hal yang paling besar yang sudah kita terima sampai hari ini yang namanya, coba klik, apa? Keselamatan, salvation. Ya. Keselamatan. Kalau kita lihat di TV gitu ya, atau kita lihat di Facebook teman kita dari Jakarta mau ke Bali, itu langsung di Bali dia foto tuh di tulisan Bali itu. Terus dia captionnya apa? Tiba dengan selamat. Padahal dia sama Reno, sama Anton, tapi dia bilang tiba dengan Padahal selamat nggak ikut. Ya, harusnya kan bersama Kesia, bersama Chelsea gitu ya, itu kan mantap. Tiba dengan Kesia gitu, pas tiba dengan selamat. Kayaknya nggak pergi masalah. Artinya gini, bagian hidup kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Ya. Dan ini adalah anugerah luar biasa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam
Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita menjadi bagian orang yang diselamatkan. Ini anugerah Tuhan yang sudah digenapi dalam kehidupan kita. Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang apa? Menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi keselamatan itu sudah nyata, sudah kita terima hari ini. Nah, selanjutnya begini. Jika Tuhan berkenan mengaruniakan keselamatan bagi kita, ya, maka jika hanya urusan jawaban doa dan pemeliharaan kehidupan, Tuhan pasti akan menggenapinya dalam hidup kita. Sesuatu yang besar Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang sifatnya remeh gitu, yang kecil, yang pernak-pernik, itu Tuhan pasti akan genapi. Jadi kita nggak usah pusing, Tuhan aku berdoa kok kayaknya susah banget, Tuhan nggak jawab doa. Bukan nggak jawab doa, mungkin kita salah berdoa. Dan mungkin apa yang kita doakan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Ya, kalau cuma untuk urusan jawaban doa, Tuhan pasti akan kasih. Yang besar Tuhan sudah kasih, masa yang kecil nggak Tuhan kasih? Amin. Jadi kalau gini, ada orang ngasih kita mobil, itu biasanya berikut uang bensinnya. Gitu ya, harusnya sih begitu. Kalau kita minta mobil ke orang tua kita, kita dikasih mobil, masa sih kita nggak dikasih uang bensinnya? Betul nggak? Saya nggak ngajarin anak saya naik motor. Ya, umur 16 dia baru belajar naik sepeda. 16 tahun baru belajar sepeda, aduh malu-maluin. Tapi setelah itu nggak lama, sehari 2 hari bisa. Seminggu kemudian dia udah naik motor. Saya bingung dia belajar dari mana gitu. Akhirnya ada motor di rumah, dia pakai motor. Motor saya kasih, masa uang bensin nggak saya kasih? Saya kasih dong, betul? Sama Tuhan kita sudah kasih yang besar, masa yang kecil nggak dikasih sama Tuhan? Tuhan pasti akan genapi. Doa-doa kita, permohonan kita, penantian kita, harapan kita, Tuhan pasti akan genapi. Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan demikian. Allah bukanlah apa? Manusia. Tuhan itu bukan manusia. Sehingga ia berdusta. Jadi yang berdusta itu kebanyakan siapa? Manusia. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi kalau sudah berjanji, sudah ngasih, Tuhan gak mungkin nyesal. Masa akan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Artinya begini, kalau Tuhan sudah berjanji pasti akan digenapi. Kalau Tuhan sudah memberikan kita sebuah harapan, Tuhan juga pasti akan menggenapi. Ya, bilang ke sebelahnya, nggak kayak lu. Ya, Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan bukan manusia, Allah bukan manusia. Dia selalu menepati janjinya. Yang menjadi fokus hidup kita hari-hari ini adalah bagaimana supaya doa kita digenapi, permohonan kita digenapi, keinginan kita digenapi, harapan kita digenapi. Ayat selanjutnya mengatakan demikian pada ayat ke-11. Tugas kita itu sederhana, coba klik. Tugas kita adalah patuh dan taat pada didikan Tuhan. Ayat 12 mengatakan demikian. Ia mendidik kita supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tadi saya sudah sampaikan 2 kali, sekarang yang ketiga. Saya mau bilang begini, kefasikan adalah sebuah kejahatan. Dalam teks aslinya dalam bahasa Ibrani itu pakai kata rausau, R-A-W-S-A-W. Ya. Rausau itu artinya jahat. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu jahat. Jadi kefasikan di situ ditulis pakai kata ungodly. Apa? Ungodly. Jadi tidak sesuai dengan sifat-sifat ilahi, itu jahat. Itu fasik. Kejahatan ya terjadi bukan karena ada niat si pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Artinya begini, kejahatan bukan berarti gini, kita mencuri, terus kita bunuh orang, ya itu jahat. Kejahatan tidak sebatas itu. Tapi segala sesuatu yang sifat kita tidak sesuai dengan sifat Tuhan, itu namanya kefasikan, kejahatan. Ya.
Tinggalkan kefasikan. Orang fasik itu pikirannya duniawi, nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Mazmur pasal 1 ayat 1, di situ ditulis, janganlah engkau hidup menurut nasihat orang fasik. Firman Tuhan sudah memperingatkan supaya kita jangan hidup menurut nasihat orang fasik. Kalau nasihat orang fasik begini, lu udah dibohongin melulu, kesabaran itu ada batasnya, lu harus balas dia. Itu nasihat orang fasik. Contohnya, ya. Sabar itu ada batasnya enggak? Kira-kira menurut sabar itu ada batasnya enggak? Enggak ada. Kalau sabar ada batasnya, namanya kurang tidak sabar. Sabar itu enggak ada batasnya. Dalam bahasa Mandarin, Mandarin. Jadi itu sebetulnya kalau bahasa Mandarin atau Jepang gitu kan dari kanji gitu ya, hiragana, katakana gitu. Kebanyakan tulisan itu berasal dari gambar. Kata sabar ya itu hati ditusuk pakai pisau. Itu sabar. Sakit loh, hati ditusuk pakai pisau. Jadi diterjemahkan menjadi kanjinya huruf Mandarin. Jadi sabar itu seperti begini. Seharusnya kita mau ngegas tapi terpaksa harus ngerem gitu loh. Kayaknya nggak enak gitu loh. Mau ngegas tapi terpaksa harus ngerem, nggak enak. Itu namanya sabar. Ya. Jadi kalau orang dunia mengatakan sabar itu ada batasnya, lu udah dicurangin lu harus balas. Itu nasihat orang fasik. Firman Tuhan mengatakan jauhilah nasihat orang fasik. Orang fasik, orang jahat, firman Tuhan juga katakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 4, mereka seperti skam. Skam itu gabah gitu, padi yang kosong. Ya, jadi kalau lagi ditampi, yang kosong itu biasanya terbang di tiup angin. Dan akhir hidup orang fasik adalah kebinasaan. Jadi Tuhan makanya mendidik kita, menasihati kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Meninggalkan apa? Kefasikan. Jadi kalau kita meninggalkan kefasikan itu adalah satu langkah pertama, langkah awal untuk kita menuju kepada yang namanya melakukan kebaikan. Selama kita tidak meninggalkan kefasikan, selamanya kita tidak bisa melakukan yang namanya kebaikan. Ya. Jadi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya doa kita dijawab. Doa kita digenapi oleh Tuhan. Permohonan kita digenapi oleh Tuhan. Betul kita meninggalkan kefasikan bukan berarti kita langsung sempurna, enggak. Yang namanya meninggalkan kefasikan itu namanya sedang melakukan perjalanan. Ya, on the way. On the way kemana? Menuju kesempurnaan. Betul? Tinggalkan kefasikan. Tinggalkan kefasikan. Itu yang pertama. Jadi tugas kita harus patuh dan taat pada didikan Tuhan. Didikan Tuhan yang pertama adalah meninggalkan kefasikan. Yang kedua apa? Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Memang dalam ayat 12 dikatakan bukan keinginan duniawi tetapi keinginan-keinginan. Bentuknya plural, jamak, banyak. Kan nggak mungkin kita punya satu keinginan, sudah pengen ini, pengen itu, terus gitu banyak, nggak ada putus-putusnya. Yang namanya keinginan duniawi itu seperti air asin. Kalau kamu lagi haus, minum air asin di laut, hausnya hilang nggak? Enggak, malah tambah haus. Betul nggak? Satu keinginan duniawi kamu lakukan, maka akan ada keinginan duniawi yang lain yang akan muncul. Setelah kamu ikuti lagi, akan muncul keinginan yang lain. Begitu seterusnya, itu namanya keinginan duniawi. Sama seperti api yang kecil. Api kecil itu bagus. Api kalau masih kecil bagus, bisa berguna untuk masak, bisa berguna untuk nyalain rokok. Betul nggak? Betul nggak? Yang merokok nih ngerti nih kalau saya ngomong gini. Ya, tapi api yang kecil kalau dikipas-kipasin lama-lama jadi besar, bisa membakar rumah. Betul? Betul ya? Itulah keinginan duniawi. Jadi keinginan duniawi ketika kita turuti terus itu bisa membakar kehidupan kita yang baik. Maksudnya begitu. Jadi Tuhan mau kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Dalam teks aslinya ditulis pakai kata epitumia. Apa? Epitumia.
itu keinginan liar, itu nafsu jahat, keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, epitumia. Masing-masing diri kita masih punya potensi epitumia itu, jadi harus dimatikan. Ya, nafsu jahat itu harus dimatikan. Karena keinginan-keinginan duniawi bisa membutakan kita dari kebenaran dan membuat kita melupakan tujuan sejati hidup kita. Itu loh. Kalau kita melakukan keinginan duniawi terus kita ikutin, kita nggak mengerti kebenaran lagi. Kita jadi duniawi selamanya. Jangan biarkan keinginan duniawi mengendalikan hidup kita. Sekali lagi, jangan biarkan keinginan duniawi mengendalikan hidup kita. Kita memiliki kekuatan untuk memilih apa yang benar-benar penting bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Yang ketiga, kita harus patuh dan taat pada didikan Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup bijaksana dan adil. Ya, hidup bijaksana dan adil adalah tentang menemukan keseimbangan antara apa yang kita inginkan dan apa yang benar. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, tentunya kita harus menimbang-nimbang. Betul enggak? Saya kalau mau pacaran sama dia, nikah sama dia, harus timbang-timbang, bibit, bebet, bobotnya. Kalau bobot nggak usah ditanya, dia gede banget. Gitu ya. Bebetnya gimana, latar belakangnya gimana, bibitnya gimana, terus pendidikannya gimana, kerjaan seperti apa. Bibit, bebet, bobot gitu ya. Itu ada pertimbangan. Jadi kalau kita bijaksana, tentunya kita bisa menimbang antara yang benar dengan apa yang kita inginkan. Itu harus klop, harus seimbang. Ya. Setiap apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan pasti punya yang namanya konsekuensi. Apapun yang kita lakukan ada yang namanya konsekuensi. Betul? Kamu mau ngapain pun selalu ada konsekuensinya. Coba aja kamu di jalan nyanyi-nyanyi keras-keras, teriak-teriak gitu. Konsekuensinya kita dianggap gila. Kan apapun yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya, betul? Ya. Hidup bijaksana dan adil. Hidup adil bukan hanya juga tentang berbuat baik kepada orang lain, tetapi juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi adil. Kita sibuk ngurusin layanan orang lain, tapi kita sibuk ngurus diri kita sendiri. Sama kayak hamba Tuhan kayak gini, sibuk khotbah tapi nggak dengar khotbah, itu nggak boleh, nggak adil gitu ya. Jadi sibuk melayani tapi kita tidak duduk diam dengar firman Tuhan, itu nggak adil. Jadi kebijaksanaan dan keadilan adalah dua pilar yang membuat hidup kita jadi berharga. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 90, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi minta kebijaksanaan dari Tuhan. Yang terakhir, kita harus patuh dan taat dalam soal beribadah. Dalam hal apa? Diklik dong. Beribadah. Kalau kita lagi ketemu gini, ini ibadah juga. Ini namanya latreu, ya. Itu namanya lagi melakukan liturgi. Dari depan ya, dari awal gitu nyanyi memuji Tuhan, lagu worship, habis itu praise, habis itu dengar firman Tuhan, ikutin perjamuan, terus update, ada sedikit pantun, doa berkat pulang. Itu latreu. Itu liturgi. Liturgi. Baik enggak? Itu baik. Liturgi Gereja Bethel Indonesia dengan liturgi Gereja Kristen Indonesia itu beda. GKI, GPIB itu tenang. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Gitu. Tenang gitu loh. Terus lagu. Pokoknya gitulah. Enggak ada gedumbrang-gedumbrang. Enggak ada. Enggak ada. Berisik. Itu berbicara tentang liturgi, latreu, tapi tujuannya sama, beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Yang kedua namanya proskuneo. Kalau kita lihat saudara kita, kalau dia lagi beribadah, itu kepalanya menyentuh tanah, itu bersujud, proskuneo. Itu beribadah juga. Bagus nggak? Bagus. Tapi yang dimaksudkan Tuhan di sini beribadah itu lebih kepada sikap hati. Ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi
waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu pasti ada rasa takut dan hormat juga kepada Tuhan. Betul kan? Kalau lagi praise ya harus praise gitu. Kalau lagi worship jangan main handphone. Itu nggak menghormati Tuhan. Ya, saya nggak nyindir siapa-siapa loh. Emang ada yang main handphone gitu? Jadi maksudnya begini, sikap takut dan hormat akan Tuhan itu harus muncul dari hati kita. Ya, jadi kalau kita beribadah hanya 1,5 jam, 2 jam, kemudian kita pulang gitu. Biasanya anak-anak youth dari sini nggak langsung pulang, ke CP dulu lah gitu, ke Emporium dulu lah, ya. Biasanya begitu. Dalam keadaan di luar kita tetap harus punya pikiran, punya hati, tetap harus punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Itu nama ibadah kita. Ya. Ada yang punya Alkitab King James Version enggak? Di situ ditulisnya pakai kata godly bukan service. Godly, ketuhanan gitu loh, keilahian. Enggak ditulis pakai kata service. Jadi artinya memang begini, kalau kita beribadah kepada Tuhan harus secara eusebos. Itu terjemahnya kata Yunani itu eusebos atau sebomai. Ya, bukan proskuneo atau latreia. Jadi kita harus punya sikap apa? Takut dan hormat kepada Tuhan. Itu adalah sikap hati. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan begini, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, pertemuan kayak gini itu penting. Penting. Memang gereja tidak mewajibkan. Kalau misalkan kalian minggu depan nggak ke gereja, itu nggak langsung pecicilan, terus kalian dicari, terus kena denda, nggak kayak gitu. Nggak diwajibkan banget gitu loh. Ya, ini toh pun yang datang kita nggak cecer, lu kemana lu, kok nggak datang ibadah, nggak kayak gitu, nggak diwajibkan. Tetapi kalau kita beribadah itu adalah pilihan kita, ucapan syukur kita untuk menaikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita, itu ibadah. Ya, ibadah kita kan setiap hari. Ya, kalau di sini cuma ngumpul-ngumpul bareng, meeting together, saudara bersaudara, amin. Nah gitu. Jadi ibadah sendiri itu pun adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan dan membantu kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari. Cuma jembatan. Tujuannya tetap satu, yaitu Tuhan sendiri. Ya, jadikanlah ibadah bukan kewajiban, tetapi pilihan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Coba klik selanjutnya sebagai penutup. Dalam waktu yang bersamaan dia juga mengajak untuk menantikan penggenapan pengharapan kita. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pada saat yang sama kita lagi dididik sama Tuhan, kita juga apa? Menantikan penggenapan pengharapan kita. Penggenapan pengharapan kita itu kita berharap begini. Saya kasih tahu nih, mungkin kalian belum banyak yang tahu. Pengharapan orang Kristen, orang percaya adalah ketika Yesus datang kita tuh dijemput. Ada namanya rapture. Jadi rapture itu begini. Firman Tuhan katakan ada 2 orang di ladang. Tiba-tiba yang satu hilang, bes, diangkat, yang satu tinggal. Ada orang lagi nyetir mobil, berdua sama istri, suaminya diangkat, bes, makanya di jalan banyak tabrakan. Saya sudah berikhtiar, kalau saya dan istri diangkat Tuhan, mobil saya serahkan kepada siapa? Boleh ambil. PG mau. Gak ada yang mau. Pokoknya kalau pengangkatan saya diangkat, mobil saya kasih siapa aja yang mau. Ada yang mau. Makanya nggak ngerti ya. Bingung. Berat nih. Ini karena udah sore apa belum? Yang namanya rapture itu pengangkatan. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya. Jadi rapture ini adalah penantian penggenapan pengharapan kita. Pengharapan kita adalah Yesus datang 2 kali dan kita diangkat. Dan kita mati masuk surga. Ada orang yang melewati kematian, ada yang dalam keadaan hidup diangkat hidup-hidup ke surga. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Yesus datang katakan dia datang seperti pencuri. Maksudnya nggak dikasih tahu gitu loh kapan. Kan nggak ada pencuri nelpon kita dulu WA, gue mau curi rumah lu dong, nggak ada kayak gitu. Itu pencuri agak selon. Ya. Jadi pencuri itu datang diam-diam, dia nggak ngasih kabar ya. Angin juga datang nggak ngasih kabar gitu. Yesus juga datang, dia nggak ngasih tahu
Siapapun nggak ada yang tahu, maka kita harus bersiap sedia. Ini adalah penantian pengharapan kita dan suatu saat Yesus akan menggenapi. Hanya satu hal yang belum Tuhan genapi dalam hidup kita, yaitu apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Makanya begini, saya mau katakan bahwa kalimat selanjutnya, dunia ini bukan tempat tinggal kita yang abadi. Ya, the world is not our home. Rumah kita bukan di sini yang asli. Jadi bersyukurlah dengan pernyataan saya ini, ya. Kalian yang masih kontrak bersyukur. Itu bukan rumah kita di sana surga. Amin. Yang masih kos, yang masih kontrak. Haleluya. Ya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang abadi. Tempat tinggal kita yang abadi adalah di dalam surga. Sau hidup kita, artinya jangkar, adalah pengharapan berjumpa dengan Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh kurban kasihnya yang mahal. Kurban ya bukan korban. Kalau korban itu korban kecelakaan, korban pencopetan, penjamretan itu korban. Tapi kalau kurban itu namanya dipersembahkan ya. Kristus adalah apa? Kurban kasihnya yang mahal. Amin. Kasihnya telah menambatkan hati kita kepadanya untuk selamanya. Kalau Kristus telah mengasihi kita dan kita menyadari itu, seharusnya kasih kita kepada Tuhan gak berkurang. Seharusnya kasih karunia yang berlimpah dalam hidup kita, itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan setiap hari. Dilatih pikiran kita jangan terlalu duniawi. Saya ini masih khawatir sama anak saya gitu, terlalu duniawi. Ya, saya satu sisi bersyukur dia bisa kerja di luar negeri gitu, bisa kuliah di sana, kerja di sana, bersyukur. Tapi ada satu kecemasan sebetulnya juga. Selama sudah 5 tahun lebih di Jerman, mungkin baru 2 kali ke gereja, 2 atau 3 kali. Karena pekerjaan gitu ya, agak cemas gitu, agak sedikit cemas. Jadi bersyukurlah kalian yang ada di sini bisa tiap minggu ke gereja. Kasih tepuk tangan boleh, jangan malu-malu. Ya bisa pergi ke gereja tuh bagus. Makanya jangan pergi ke luar negeri. Ya jangan kerja di sana. Ya. Jadi karena begini, jangan sampai pikiran kita terlalu duniawi sampai kita melupakan Tuhan. Ya, jangan. Tapi ya kalau lagi video call ya tetap saya ada nasihat-nasihat yang inilah. Jadi kalau ketemu pun saya lihat hatinya masih lembut nih anak gitu ya. Muka Rembo tapi hati Rinto gitu ya. Hatinya tetap Hello Kitty gitu. Jadi masih bersyukur begitu, masih lembut. Jadi masih bisa dibentuk. Tapi memang banyak kendala. Jadi artinya begini, hidup kita harus kita tambatkan kepada Tuhan. Ya. Kita harus walaupun masih muda biasakan untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Jangan mikir yang duniawi, jangan biasakan itu. Karena kalau sekali kita terjerumus ke dalam kegelapan, kita susah untuk bangkit. Harus dilatih dari sekarang. Sebagai penutupan yang terakhir sekali, saya mengutip pesan gembala pada tanggal 2 Januari. Ada yang setiap hari terima pesan gembala? Dapat nggak? Gak ada yang dapat. Kalau nggak ada dapat, kasih nomor ke Pak Deli biar dikirimin setiap hari ya. Coba klik 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, bukan kaya secara materi ya. Yaitu kekayaan yang pertama adalah dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Pengetahuan tentang siapa? Tentang Kristus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi kalimatnya begini, penjelasannya begini. Kekayaan yang sejati bukanlah tentang apa hal-hal materi, bukan itu. Itu kaya iya, tapi itu bukan yang sejatinya, bukan itu sebetulnya. Jadi bersyukurlah kalau kita nggak kaya amat gitu, itu bukan kekayaan sejati. Tetapi perkataan dan pengetahuan apa? Yang diberikan oleh Allah. Jadi pengetahuan tentang Kristus, pengetahuan tentang kebenaran itu adalah kekayaan kita. Kita harus menghargai dan mengejar sesuatu yang memiliki nilai abadi dan kekal, yaitu hubungan dengan Allah dan pemahaman akan kebenaran. Ini yang harus kita kejar. Jadi kita harus mengejar bagaimana kita memiliki kedekatan dengan Tuhan dan bagaimana kita bisa mengerti kebenaran. Itu adalah kekayaan kita yang sejati.
Ya, duit boleh dikit, tapi kita punya pengetahuan tentang Allah. Buat apa kita memiliki seluruh isi dunia tapi kita kehilangan nyawa kita? Betul nggak? Ini kita menghibur dikit lah bagi yang duitnya nggak terlalu banyak. Buat apa kita memiliki dunia kalau kita kehilangan nyawa kita? Buat apa kita punya duit banyak tapi nggak ada damai sejahtera? Ya, biarlah kalimat ini menghibur kita. Tapi ingat, kebenaran firman Tuhan itu yang akan membuat kita kaya, membuat kita penuh damai sejahtera. Ya, lebih baik kan kita kaya secara materi tapi kaya juga secara pengetahuan, itu lebih mantap lagi. Amin. Ya, saya percaya hidup kita pasti diberkati. Apapun yang menjadi doa, permohonan, keinginan, harapan kita, biarlah tahun 2024 Tuhan akan genapi bagi setiap kehidupan kita.